Terima kasih Kasan untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk Kak Gama, fotografi, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga nanti materi-materi ataupun cerita perjalanan saya ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Udah serapan semua ya. Oh ya, terima kasih juga untuk Desti ya. Juga teman-teman semua. Jadi benar ini adalah acara jadi acara ketemuan secara online juga buat teman-teman. Dulu Kasan ini juga adik angkatan saya di unit fotografi UGM. Ya kalau nggak salah ingat itu dulu saya ospek deh. Angkatan berapa ya Kasan dulu ya? Angkatan 5. Oh, angkatan 5 ya. Saya dulu angkatan 3 gitu ya. Yang paling teringat itu adalah Kasan dulu di ospek itu dia bawa kamera, itu kameranya itu batu bata, terus batu batanya pecah. Jadi batu batanya itu ibaratnya itu diibaratkan kamera, yaitu kita tertib menjaga kamera dulu. Itu aja masih saya ingat sampai sekarang. Oke, kita santai aja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah pemberian sharing saya ini ada yang ingin bertanya, silakan chat aja. Nanti mungkin Kasan akan membacakan. Saya nggak banyak memberikan apa ya tentang teknik-teknik yang lebih dalam tentang fotografi karena saya mungkin teman-teman dari berbagai minat dan disiplin ilmu juga ya. Jadi sama-sama sharing aja perjalanan saya yang saya alami, suka dukanya ataupun kendala-kendalanya. Terus dan apa aja sih yang saya alami, saya jalani selama memotret. Saya akan share ya. Bismillah. Apakah materinya udah masuk? Belum. Belum ya? Iya. Ini sudah masuk? Sudah masuk, San? Belum. Belum ya? Iya. Materinya dibuka dulu terus nanti baru di-share. Sudah dibuka. Ini muncul. Udah ya? Ya. Oke. Saya zoom dulu. Nah. Oke, ini saya langsung ke sini aja ya. Gini, jadi travel fotografi itu sebenarnya apa sih gitu ya? Mungkin teman-teman sering melakukan perjalanan, sering melakukan liburan ataupun aktivitas-aktivitas yang di luar pekerjaan sehari-hari misalnya ya liburan. Kemudian itu apakah itu termasuk travel fotografi? Ya boleh aja gitu kan. Jadi travel fotografi itu sebenarnya apapun dalam hal kita memotret alam, kemudian motret budaya, kemudian flora fauna di suatu daerah yang kita kunjungin itu masuk di dalam travel fotografi. Misalnya teman-teman motret alam, kemudian ya termasuk di situ gunung, pantai, sungai, laut itu termasuk di dalam travel fotografi. Kemudian budaya, upacara adat, tradisi gitu kan, keagamaan itu juga termasuk travel fotografi. Jadi itu luas sekali ya, luas sekali. Jadi kalau misalnya mau dijalanin semua mungkin ya saya pun sudah fokus di travel fotografi ini sekitar sejak tahun 2000 sekitar 2007 itu saya fokus full time sebagai travel fotografi.
Jadi dulunya sih belajar fotografi tahun 95 ya, tahun 95 ya, kalau di total sekitar udah 25 tahun lah belajar. Apakah saya sekarang tidak belajar? Tetap sampai sekarang juga saya masih belajar tentang fotografi. Nah, jadi sejak tahun 2007 ini saya fokus di travel fotografi. Sebelumnya apa saya motret apa semuanya sih saya foto ya. Jadi dalam arti saya belajar itu semua saya foto, apakah motret wedding juga, iya dulu saya juga motret wedding, pre-wedding gitu ya. Kemudian berbagai macam teknik fotografi saya pelajarin, dan ternyata di dalam travel fotografi ini mencakup semuanya gitu ya. Apakah di travel fotografi juga motret wedding? Iya, jadi ada pernikahan-pernikahan adat daerah, itu juga saya fotoin. Kemudian kegiatan-kegiatan budaya juga saya fotoin gitu ya. Jadi semua di dalam teknik fotografi itu diterapkan. Jadi di travel fotografi ini semua ilmu fotografi menurut saya ini dipakai semuanya. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjutkan aja ya. Ini termasuk ke dalam semuanya, termasuk makan-makannya juga. Nah, ini kalau misalnya bicara tentang travel fotografi, balik lagi pada tujuannya. Jadi kalau tujuannya untuk travel fotografi itu, foto-foto yang kita pakai itu untuk keperluan company profile, kemudian annual report perusahaan, kemudian apakah itu untuk majalah, apakah itu untuk buku, apakah itu kalender, jurnal penelitian, ataukah portal wisata. Ya, kemudian ada kepentingan pribadi, karena ini kaitannya terhadap mungkin alat yang kita gunakan juga, tips dan trik bagaimana mengambil foto dengan tujuan-tujuan yang berbeda ini. Menurut saya ini semuanya berbeda-beda ya cara pengambilannya, kemudian kebutuhannya seperti apa itu akan berbeda. Nah, ini kaitannya juga dengan alat yang kita gunakan. Bisa berupa kamera, baik itu DSLR. Kenapa di sini saya katakan plus lensa? Karena DSLR ini lensanya kan bisa diganti ya, bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Begitu juga dengan mirrorless, begitu juga dengan compact kamera dan smartphone. Di sini kenapa saya katakan smartphone bukan handphone? Karena memang untuk pengambilan foto dengan smartphone. Kalau dengan sekedar handphone kadang-kadang nggak ada kameranya ya, nggak ada kameranya atau kameranya tidak mumpuni untuk pengambilan sebuah foto. Nah, apakah tidak dengan alat-alat ini semua kita bisa melakukan pemotretan travel fotografi? Jadi tergantung alat yang teman-teman miliki. Nah, kenapa di sini saya tekankan balik lagi kepada kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya sebutkan, bahwa keberadaan kamera ini sangat menentukan juga hasil yang kita peroleh. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, apakah dengan kamera smartphone itu tidak bisa untuk majalah? Apakah tidak bisa untuk buku? Bisa. Ada beberapa foto saya juga yang dipakai untuk majalah ataupun buku itu menggunakan smartphone. Cuman ada kriteria tertentu smartphone yang kapasitasnya seperti apa yang bisa kita gunakan untuk bahan-bahan publikasi tadi. Tapi kalau misalnya untuk blog, misalnya untuk blog pribadi, kemudian atau mungkin sekedar upload di sosial media, misalnya di Instagram, di Facebook, atau apa itu segala macam, ya boleh-boleh aja gitu dengan dengan komposisi, dengan diedit seperti apa, menggunakan 360, kemudian seperti apa itu bebas. Tapi untuk keperluan-keperluan tujuan spesifik tadi, itu pengeditan ataupun rekayasa itu diminimalkan, gitu ya. Kemudian Mbak Yani, sebentar. Ya. Ini ada permintaan untuk slideshow diperbesar, mungkin di full screen atau gimana? Oke, di full screen ya. Mungkin Coba. yang dari handphone pada kekecilan. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Oke, ini alat pendukungnya tripod. Ya, ini yang biasa saya bawa kalau di dalam perjalanan ya. Tripod, mungkin teman-teman udah tahu belum ya tripod. Kebetulan di sini ada tripod ya, mungkin bisa nggak saya ini? Iya.
mungkin ini tripod ya, ini tripod yang biasa saya bawa. Kemudian monopod itu berarti kalau tri itu 3, monopod itu 1 kakinya. Jadi ini kadang ini saya bawa seperti ini. Ini alat yang biasa saya sering bawa ya, kelihatan ya. Nah seperti ini. Kemudian gorilla pod. Jadi sama-sama pod itu sebenarnya dari kaki. Jadi kalau saya belajar biologi itu dulu ya, pod itu poda itu adalah kaki. Jadi pod itu artinya kaki. Kemudian ini gorilla pod. Gorilla pod itu kenapa dikatakan gorilla? Karena dia bisa mencengkram gitu ya. Ini bisa ditekuk-tekuk, bisa kita tempelkan di benda ataupun dimanapun, lebih fleksibel. Kadang-kadang saya lebih sering membawa gorilla pod daripada tripod maupun monopod. Jadi tergantung pada saya mau perginya mau kemana gitu. Kemudian ada seperti ini namanya cover release ya. Nanti saya akan tunjukkan saat kapan ini digunakan. Kemudian ada filter juga, kemudian ada flash, kemudian ya tas kamera yang nyaman tentunya ya, yang tidak membuat kita repot di dalam traveling gitu. Karena traveling ini kan berjalan ya. Jadi kita benar-benar harus sekompak, seminimal mungkin gitu loh dengan barang bawaan yang kita gunakan. Jadi apabila kita tidak memerlukan lensa panjang, misalnya jadi kita nggak perlu motret burung di hutan gitu ya, itu biasanya saya tidak menggunakan lensa tele gitu. Jadi meminimalkan gitu. Tapi kalau misalnya kita harus memotret ke hutan, kita wajib menggunakan lensa tele gitu. Seperti itu. Nah, ini saya sedikit simple aja. Jadi daripada kita banyak bicara, ibaratnya no action talk only gitu kan. Jadi ini saya sedikit menunjukkan gimana sih membuat foto perjalanan itu menarik. Ini kebetulan saya sempat memotret dan memvideokan karena saya berjalan sendiri gitu ya. Waktu ini saya jalan ke Jaipur, saya traveling sendiri, saya memotret objek wisata. Mungkin teman-teman dari video ini bisa melihat bagaimana sih saya mengambil angle di dalam memotret travel fotografi itu gitu ya. Kita lihat videonya dulu ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Sometimes I feel like I am drunk behind the wheel of possibility, however it may roll. Give it a spin, see if you can somehow factor in. You know there's always more than one way to say exactly what you mean to say. Was I out of my head or was I out of my mind? How could I have ever been so blind? I was waiting for an indication. It was hard to find. No matter what I say, only what I do. I never mean to do bad things to you. So quiet that I finally woke up. If you're sad and it's time you spoke up to. Was I out of my head? Was I out of my mind? How could I have ever been so blind? I was waiting for an indication. It was hard to find. No matter what I say, only what I do. I never mean to do bad things to you. Oke, tadi itu adalah sedikit video bagaimana di lokasi saya mengambil angle. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya gimana sih motret suatu lokasi misalnya objek wisata ataupun tempat-tempat menarik itu dengan menarik gitu ya, ibaratnya menjadi lebih menarik dan informatif gitu kan. Nah, kira-kira caranya seperti itu. Mohon maaf tadi videonya agak-agak kepotong di bawah karena pada saat itu saya tidak membawa itu tadi untuk dudukan handphone, jadi saya letakkan aja di tembok gitu, di tembok dan posisinya maksimal hanya seperti itu. Itu hanya sekedar untuk mengetahui
kira-kira apa. Jadi kalau misalnya saya jalan sendiri, kadang-kadang saya punya waktu banyak sehingga saya sempat untuk memvideokan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, di situ saya cuma menunjukkan bahwa di dalam kita memotret objek tersebut, kita hanya bermain angle. Kemudian misalnya nih, saya katakan eye level itu adalah pada saat posisi kita berdiri, jadi sama dengan objeknya. Kemudian supaya lebih menarik lagi, jadi jangan hanya puas di satu posisi. Kita harus explore, lihat jeli, matanya kanan kiri, jelalatan, mencari objek-objek yang menarik. Nah, supaya gajah ini terlihat besar, karena memang gajahnya besar sekali ya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa orang yang tidak ke sana itu menunjukkan bahwa ini gajahnya besar sekali loh. Kalau kita mengambil posisi hanya eye level, besarnya gajah itu tuh tidak didapat informasinya bagi orang yang menikmati ataupun melihat foto kita. Jadi untuk menunjukkan gajah itu besar, kita harus bermainkan dengan angle gitu ya. Jadi usahakan dengan jongkok gitu ya. Dengan berjongkok kita mengambil low angle. Nah, ini keunggulan kamera-kamera sekarang itu biasanya LCD-nya itu udah bisa ditekuk ya. Jadi nggak kayak musim zaman saya dulu motret itu LCD-nya itu nggak bisa ditekuk. Jadi untuk motret low angle itu harus tiduran di bawah gitu kan, harus tiarap, harus seperti apalah. Jadi actionnya itu udah heboh sendiri daripada hasil fotonya kadang-kadang. Tapi kemudahan kamera-kamera sekarang itu adalah LCD-nya itu bisa kita tekuk ya, bisa kita putar, bahkan ada yang 180 derajat dibolak-balik seperti itu, sehingga kita untuk mengambil low angle itu lebih mudah gitu. Jadi ini contoh foto yang high angle, jadi kita bisa melihat oh iya gajahnya besar seperti itu. Dan kemudian jangan berhenti sampai di situ, kita bisa juga mengambil posisi high angle. Jadi kita cari nih tempat, nggak ada tempat ini, kita harus mata tuh nyari di mana tempat saya bisa manjat. Nah, ini adalah yang high angle ini adalah tempat memanjat penumpang. Jadi untuk penumpang untuk naik ke atas gajah ini, disitulah saya berada dan memotret. Kemudian juga dicari ini topi apa ya yang jokinya ya. Jokinya ini adalah yang lebih menarik. Itu yang perlu kita teliti di dalam membuat foto traveling. Oke, dari situ mungkin teman-teman paham ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi untuk memilih momen. Iya, Kasan? Ini banyak pertanyaan sudah. Oh ya. Sekarang atau saya selesaikan nanti. Ini ya dulu ya, satu video lagi ya. Oh ya, oke. Oke. Nah, ini di dalam mengambil momen. Jadi foto menarik itu adalah di saat kita juga tepat mengambil momen. Memilih momen seperti apa. Ini masih di lokasi yang sama di Amber Fort di kota Jaipur. Jadi ini adalah foto. Saya kasihkan videonya lagi ya. Hard to find. No matter what I say, only what I do. Never mean to do bad things to you. You're so quiet that I finally woke up. If you're sad, then it's time you've spoken to. Nah, oke, ini di dalam mengambil momen lagi gitu ya. Jadi setelah tadi angle, kemudian kita juga mengambil menunggu momen. Jadi bagaimana juga saya menunjukkan bahwa di Amber Fort ini ada safari gajah gitu ya. Safari gajah pertama, kemudian saya amatin dulu ini gajah arahnya kemana. Kemudian diperhatikan juga sinar dari objek yang akan kita foto gajah ini, dan foreground bentengnya gitu ya, benteng Amber ini ya, Amber Fort.
Kemudian kita perhatikan juga arah kondisi langitnya. Jadi yang membuat menjadi foto satu kesatuan yang informatif dan menarik seperti itu. Jadi di dalam momen tadi, kalau misalnya saya ambil seperti ini nih, foto yang di kanan ya. Foto yang di kanan ini dia arahnya adalah ke kanan. Kemudian gajahnya itu ke kanan dan penumpangnya menghadap belakang. Itu menjadi foto ini tidak menarik gitu, dan bentengnya tidak terlihat. Nah, jadi saya tidak merekomendasikan pengambilan foto seperti ini. Kemudian kita tunggu momen, oh ternyata dua arah, dia ada menuju ke atas dan ada yang turun. Oke, berarti saya harus ambil kondisi dia menuju ke bawah. Nah, seperti foto ini, saya ambil nih foto ke bawah, tapi kemudian ini adalah overlap dengan yang naik. Menurut saya itu kurang menarik karena dia tidak menonjolkan, tidak fokus pada objek yang gajah ini sendiri gitu, karena ada overlap dan bagian overlapnya itu tidak enak. Nah itu dihindari. Kemudian saya ambil lagi supaya foto itu terlihat sesuai dengan yang maksud saya, dengan tujuan yang saya memberikan informasi yang lebih penting, sehingga muncullah foto yang seperti ini. Ya, jadi ini kelihatan deretan gajahnya menuju ke bawah dan kemudian terlihat juga bentengnya. Nah, jadi kalau untuk foto-foto wisata, misalnya kita menunjukkan objek wisata di suatu daerah, foto seperti ini itu yang diharapkan di dalam travel fotografi. Jadi orang yang melihat juga paham, tidak bertanya-tanya ini di mana, kemudian bentengnya seperti apa. Jadi dalam satu foto itu kita bisa memberikan informasi yang lengkap, selengkap-lengkapnya yang bisa kita ambil seperti itu. Oke, Kasan, kira-kira ada pertanyaan? Ya, ini saya pilih pertanyaannya kalau yang sudah dijawab di kebetulan sudah dijelaskan sama Mbak Yani tidak akan saya ulang kayak gitu. Tapi ada yang berhubungan, salah satunya bedanya low angle dan frog eye apa dari Mbak Francisca itu. Terus mau dijawab dulu atau dikumpulkan? Oke, kemudian apa? Bisa sekaligus. Kemudian rekomendasi smartphone yang hasilnya biar bagus itu apa dari Mbak Ratnasari. Yeah. Terus sebelum itu, apakah sebelum datang ke lokasi, ke destinasi itu perlu cari referensi, dan ini ada pertanyaan lebih mendasar, berapa duit dan berapa lama yang dibutuhkan waktunya di setiap destinasi. Nah itu nanti berhubungan juga, saya kumpulkan aja ini, apakah perjalanannya Mbak Yani ini selalu komersial atau hunting, cari foto, kemudian baru dijual, seperti itu. Oke. Ya, itu dulu. Itu dulu ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Bedanya low angle dan frog eye. Ya. Bedanya low angle sama frog, ya ibaratnya itu sebenarnya hampir sama ya. Low angle itu ibaratnya kita di bawah gitu kan. Kalau frog itu kan kesannya itu kayak ya kodok yang di bawah yang melihat ke atas. Ada juga yang macam-macam sih istilahnya, tapi ibaratnya itu hanya sekedar istilah. Tapi secara umum kita menggunakan istilah low angle seperti itu. Jadi itu sama-sama dari angle lebih bawah gitu ya, angle di bawah. Seberapa bawahnya ya, yang penting lebih tinggi, posisi kita lebih rendah dibanding dengan objek ataupun subjek yang kita foto gitu ya. Itu aja sih. Jadi itu hanya berbeda istilah. Sama dengan kalau high angle dengan bird view gitu kan. Jadi itu hanya istilah-istilah yang digunakan di mungkin dalam fotografi gitu. Jadi bird view itu ya sama dengan high angle. High angle ini juga macam-macam. Sekarang kan udah ada drone, itu juga termasuk dalam high angle gitu. Seperti itu, Kasan. Ya. Oke, tentang smartphone ya tadi ya.
Ya, smartphone. Untuk smartphone ini balik lagi. Jadi kalau misalnya ya ada sekarang smartphone itu yang tergantung megapikselnya gitu ya. Megapiksel smartphone itu pun ada yang sampai 24 megapiksel ya kalau nggak salah. Tapi setahu saya jadi di dalam kamera maupun di handphone itu ada ibaratnya apa ya, kok jadi lupa saya, sensor atau apa ya, sensornya itu jadi dia lebih ukurannya itu lebih besar di kamera-kamera DSLR ataupun mirrorless dibanding dengan smartphone. Jadi walaupun di smartphone misalnya 24 megapiksel itu berbeda dengan di kamera DSLR ataupun mirrorless yang sama-sama 24 megapiksel gitu kan. Tapi balik lagi sepengalaman saya menggunakan kamera handphone dalam kondisi cuaca yang baik, yang prima gitu ya, itu nggak masalah gitu. Karena ada juga beberapa waktu itu saya masih pakai iPhone 6 ya, itu ya ibaratnya dipakai juga oleh klien gitu kan. Tapi pada saat itu memang memotretnya dalam kondisi cuaca prima gitu ya. Jadi cuaca cerah, kemudian di pagi hari itu kalau nggak salah itu foto buyat kalau nggak salah, foto buyat di Sulawesi Utara itu saya foto dengan kamera handphone itu tetap dipakai oleh klien gitu ya. Jadi balik lagi tergantung ya yang mungkin lebih baik yang high end kali ya, yang kondisi megapikselnya lebih besar seperti itu. Jadi kriterianya itu aja sih gitu kan. Jadi tapi kalau untuk kebutuhan sosial media atau segala macam yang tidak membutuhkan untuk cetak besar gitu ya. Jadi kadang-kadang ini kan foto kita tuh diperlukan tidak hanya untuk sosial media, tapi untuk buku, kemudian untuk kalender, kemudian untuk company profile gitu kan. Jadi sebaiknya kita menggunakan kamera yang kualitas fotonya itu bisa jauh lebih bagus gitu. Tapi handphone sekarang juga canggih-canggih juga udah bagus-bagus banget. Jadi balik lagi pada jangan terpaku kita pada alat yang kita yang kita idamkan, tapi kita maksimalkan apa yang kita punya. Seperti itu. Hasan. Terima kasih, Mbak. Oke, kemudian tentang perjalanan ya? Iya, itu apakah biaya sendiri atau ada sponsor? Apa foto atau selalu mengerjakan foto komersial atau jalan-jalan dan kemudian motret baru kemudian fotonya dijual? Oke, ini kaitan dengan materi yang akan saya sampaikan sedikit, bahwa penting banget di dalam travel fotografi itu adalah kita menentukan lokasinya dulu ya. Kita mau kemana ini gitu ya. Misalnya kita mau, nanti saya akan ajak jalan-jalan teman-teman ke Lombok ya. Oke, di sini kita tentukan dulu lokasinya, kemudian budgetnya, kemudian waktu yang tepat, kemudian posisi atau spot mana yang akan kita foto. Nah, lokasi ini tentu kita tentukan. Misalnya kita mau kemana nih, Kasan? Misalnya kita mau ke Jogja deh ya. Ya. Nah, kita mau ke Jogja nih, ya. Kita harus hitung tuh budgetnya. Apabila mungkin kita mau naik kereta, mau mobil sendiri, mau naik pesawat, itu harus kita hitung. Kemudian berapa lama kita ada di sana, itu kita harus hitung. Misalnya 5 hari, kita harus susun itinerary buat diri kita sendiri gitu ya. Kita mau foto apa aja. Kemudian ada apa aja sih di Jogja? Itu kita bisa browsing ya, browsing. Oh, Yogyakarta itu ada Taman Sari, ada Prambanan, kemudian ada macam-macam lah. Di situ ada makanannya apa aja, itu kita browsing. Dan itu sebaiknya udah kita list. Pagi itu kita mau kemana, kemudian siang itu kita mau kemana, malam itu kita mau kemana, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan waktu yang tepat itu tadi. Misalnya kita mau ke Parangtritis, itu Parangtritis pantai sunset atau sunrise, itu kita harus tentukan. Kita harus tahu, kita cari informasinya. Jadi jangan sampai salah datang. Parangtritis itu pantai sunset ya, sama dengan Kuta, pantai sunset. Jadi kita sebaiknya tidak datang sebaiknya. Tapi kalau mau datang pagi sih nggak masalah, nggak ada yang larang juga gitu kan. Jadi tapi di dalam untuk kita memotret foto biar maksimal dan waktu yang kita dapatkan itu
optimal gitu, kita harus menentukan itu dulu. Jadi datanglah ke Parangtritis ataupun ke Parangkusumo itu pada sore hari gitu. Dan waktunya juga jangan mepet. Misalnya sunset itu jam 5:30, kita baru nyampe lokasi jam 5 lewat, itu gerabak-gerubuk ya. Jadi kita kurang tenang dan kita tidak tahu lokasi mana. Mungkin ini misalnya kita yang baru pertama kali ke Jogja. Jadi kita nggak tahu mau motor dari mana nih yang bagus, dari mana, jadi panik sendiri gitu kan. Jadi kita harus menentukan, prepare banget gitu. Nah ini berkaitan tadi dengan posisi atau spot. Jadi spot di posisi mana kita akan memotret. Karena sunset itu kan hanya beberapa detik gitu ya. Ataupun waktunya itu hanya beberapa menit setelah sunset itu atau seperti apa. Jadi itu sangat cepat. Ini yang harus sangat kita tentukan. Oke, untuk budget tadi. Jadi kalau misalnya saya sedikit bercerita. Jadi kalau dulu saya tuh berawal itu dulu dari hobi motret, ya kan? Hobi motret. Jadi hobi motret akhirnya menjadi profesi itu karena keterkaitan saya terhadap menjaga anak-anak. Jadi saya anggap dengan saya menjadi fotografer mempunyai waktu yang lebih fleksibel untuk mengurus keluarga seperti itu ya. Nah kemudian apakah saya berawal dari daerah sendiri dulu karena saya tinggal di Bogor, saya keliling-keliling aja dulu daerah Bogor, ya. Jadi sambil ngantar anak sekolah, saya bawa kamera. Jam 7 saya ngantar anak sekolah, pulang itu nggak langsung pulang, tapi saya motret dulu keliling-keliling. Nah baru kemudian fotonya terkumpul. Nah kemudian foto tersebut saya publikasikan di sosial media, kemudian saya buat website. Nah, akhirnya dari foto-foto dari Galeri Bogor. Dulu saya punya galeriBogor.net, tapi kebetulan sayang sekali itu website karena saya telat bayar hosting, ya, itu website hilang. Tapi domainnya masih ada. Jadi kalau teman-teman buat galeriBogor.net itu adalah sebenarnya foto-foto tentang Bogor. Nah, itu tapi sekarang sudah hilang, tapi rencana saya akan saya perbaiki kembali. Nah, dari situ kemudian saya berkembang. Jadi itu ibaratnya budgetnya itu hanya dari uang belanja kali ya. Jadi saya buat website sendiri, kemudian saya edit, saya apa segala macam. Waktu itu belum zaman Facebook, belum zaman Multiply gitu salah. Tapi saya buat website itu untuk mengumpulkan foto-foto saya. Ya. Jadi karena tidak ada budget, saya mendesain sendiri website, saya mengedit sendiri foto, saya menulis sendiri. Itu saya masukkan ke situ. Nah, dari situ banyak ternyata yang melirik gitu loh, website saya itu banyak yang melirik, akhirnya banyak tawaran yang datang. Jadi tawaran datang dari Pemda, dari TV, stasiun TV, kemudian dari majalah, itu mencoba menghubungi saya untuk, Mbak, bisa nggak liput daerah saya, bisa nggak liput daerah kami, bisa nggak foto daerah saya, seperti itu. Jadi tawaran itu kemudian datang pada saya untuk melakukan hal yang sama, seperti saya membuat di Galeri Bogor itu tadi. Seperti itu. Jadi itu awalnya dari situ. Nah, karena kemudian banyak tawaran dari majalah, dan akhirnya saya juga ikut menulis perjalanan itu berdasarkan foto-foto. Jadi kemudian saya akhirnya menulis juga di InFlight Magazine, kemudian di buku-buku wisata, di portal wisata itu penawaran itu hadir begitu saja pada saya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai dari mana, ya saya katakan mulailah dari daerah sendiri dulu. Yang mungkin budgetnya itu tidak besar gitu ya. Mulai dari daerah sendiri, baru kemudian saya pun tidak bisa menduga ya, berarti nggak menyangka juga akhirnya, oh saya akhirnya bisa juga keliling Indonesia gitu ya. Bukan artinya saya kelebihan uang jalan-jalan sana sini, enggak. Jadi itu bercampur dari pekerjaan, kemudian kesempatan untuk meliput daerah-daerah, kemudian undangan dari daerah-daerah, kemudian ada tugas dari majalah juga untuk liputan. Seperti itu, Kasan. Oke, terima kasih, Mbak. Terus mau presentasi dulu atau mungkin ada yang bisa dijawab nanti di presentasi? Oke, sambil jalan ya. Sambil jalan ya. Oke. Itu ini tentang, ada yang berhubungan itu. Jadi ada pertanyaan tentang apakah lebih baik travel sendiri atau berkelompok dengan alasan keamanan mungkin. Ya. Terus
ketika traveling pakai udara, itu tripod bagaimana, tripod, monopod, dan yang logam-logam itu, apakah masuk bagasi atau di kabin? Ada pertanyaan semacam itu. Kalau yang lainnya, nah itu tantangan sebagai travel photographer. Seperti itu. Ya itu dulu, Mbak. Oke. Oke, yang berhubungan dengan itu, ini ada kaitannya juga dengan video yang akan saya tampilkan. Ini adalah sebuah tantangan apabila kita memotret memotret sendiri, gitu ya. Ini adalah acara Festival Arfak, ya. Pada saat itu tidak banyak fotografer yang memotret, mungkin hanya 1 atau 3 orang, sehingga saya bisa memvideokan dan mengambil beberapa angle, ya. Kita coba ya, lihat. Nah, ini adalah sebuah tarian tumbuh tanah di Pegunungan Arfak, ya. Kondisi di sana itu adalah cukup dingin, dan kebetulan juga pada saat itu cuaca juga ya seperti itu, agak mendung gitu ya. Sehingga saya berpikir bagaimana ya cara mengambil momen mereka seperti ini. Karena di dalam travel fotografi saya selalu meminimalkan kondisi maksudnya rekayasa ya gitu. Jadi saya lebih banyak benar-benar hunting ya momennya ya seperti itu gitu ya. Nah, pada saat itu saya berpikir bagaimana mengambil foto ini supaya menarik, dan kebetulan tidak banyak fotografer, jadi saya bisa mengambil dari arah depan. Kemudian saya berpikir lagi bagaimana foto ini supaya lebih menarik, tempat tinggi tidak ada gitu kan. Dan saya kebetulan ketemu pick up gitu ya. Ini pick up yang bersandar di pinggir jalan. Kemudian saya berpikir, oh ya oke, saya naik ke atas pick up ini. Sehingga bisa menghasilkan angle dari atas. Jadi di dalam setiap perjalanan memotret saya hanya memikirkan 3 angle itu aja. Eye level, low angle, kemudian high angle apabila kondisi memungkinkan. Seperti itu. Nah, jadi kalau di dalam perjalanan itu, ya kadang-kadang saya berjalan sendiri, kadang-kadang dalam satu tim, kadang-kadang bersama teman-teman. Nah, jadi kondisi di dalam, misalnya kita jalan sendiri, seperti tadi yang saya di Jaipur jalan sendiri, saya bisa suka-suka mau jam berapa, mulai jam berapa, pulang jam berapa, itu bisa terserah saya gitu kan. Dan memotret itu tidak ada yang apa, kita tidak mengganggu fotografer yang lain juga. Tetapi dalam kondisi misalnya ada momen di situ yang banyak fotografer, jadi ibaratnya kita harus memikirkan posisi kita, kondisi kita di lapangan seperti apa, jangan sampai kehadiran kita mengganggu fotografer yang lain gitu kan. Apabila kita mau ngambil foto, kita harus melihat juga, jangan lama-lama berada di tengah. Begitu diambil foto kita mundur, ambil foto kita mundur, seperti itu. Ya. Jadi balik lagi tergantung teman-teman gitu ya. Nyamannya itu pergi sendiri atau bersama teman atau beramai-ramai. Jadi itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu kan. Kalau saya semuanya sih oke. Jalan sendiri oke, kemudian bersama tim oke, kemudian beramai-ramai juga oke. Jadi senangnya tuh beda-beda gitu ya. Senangnya tuh beda-beda gitu aja. Kemudian next apa San? Tentang peralatan apa tripod dan sebagainya itu apakah masuk bagasi atau kabin? Oh ya, masalah tripod pengalaman saya kalau tripodnya itu tapi berbeda-beda sih ya.
kalau tripodnya agak lumayan kecil, jadi tripod itu intinya adalah harus ada sarungnya gitu ya, harus ada tasnya, jadi tidak terbuka begitu aja. Jadi kalau misalnya tidak masuk, kalau ukurannya kecil, kadang-kadang itu bisa masuk kabin. Tapi kalau enggak, kadang-kadang harus bagasi gitu, seperti itu. Karena itu saya pernah alamin dua-dua itu, ada yang bisa masuk, saya backpack misalnya gitu kan, tripod yang kecil itu asalkan disarungin itu bisa masuk. Tapi ada juga yang nggak boleh gitu, harus di luar seperti itu. Karena itu saya lebih sering membawa GorillaPod gitu loh. Apabila di situ saya tidak lagi memotret kondisi yang slow speed gitu ya, slow speed banget gitu ya. Jadi cuman ya mungkin motret malam standar seperti biasa, itu saya bisa menggunakan GorillaPod. Karena GorillaPod ini lebih fleksibel gitu ya. Jadi kita masukin tas kamera aja itu nggak masalah seperti itu. Jadi balik lagi tergantung pada kebutuhan kita. Kalau kita berpikir kita nggak perlu monopod, ya nggak usah bawa. Kalau kita nggak perlu tripod banget gitu ya, kita hanya mengejar momen budaya misalnya gitu kan, ya nggak usah bawa tripod seperti itu. Jadi itu benar-benar harus kita pikirkan kita mau memotret apa. Seperti itu, San. Oke, terima kasih. Oke. Karena cukup rempong ya, ibaratnya rempong dalam arti gini, jangan sampai kita di lokasi udah kelelahan dengan barang bawaan kita sendiri. Karena memotret travel ini bisa jadi dari sunrise sampai sunset. Ya, itu bayangin dari sunrise sampai sunset, kemudian itu 5 hari atau lebih. Itu memakan stamina banget gitu ya. Jadi jangan sampai gara-gara kita capek, kita tidak memotret karena lelah. Itu yang sering harus kita jaga gitu. Kemudian ini saya sedikit menyampaikan ada momen-momen di mana kita akhirnya harus menggunakan mode panorama gitu. Apabila kondisinya tidak memungkinkan untuk kita ambil semua. Saya ambil contoh ini kebetulan contohnya yang di Iran gitu ya. Jadi ini adalah istana di Persepolis di Iran gitu ya. Saya mau menunjukkan ini adalah istananya Darius, ini adalah istananya Xerxes. Xerxesnya adalah anak Darius gitu kan ya, di kerajaan Arkemed tahun 550 sebelum Masehi. Nah, di sini kan nggak boleh pakai drone gitu kan. Tapi bagaimana saya bisa menunjukkan istana Darius di sini, istana Xerxes di kanan gitu kan. Akhirnya saya berpikir saya harus menggunakan mode panorama. Nah, seperti ini. Jadi ibaratnya mungkin orang yang saya sampaikan fotonya gitu, itu cukup informatif gitu. Jadi penonton atau penikmat foto bisa paham, oh istana Darius di sini, istana Xerxesnya di sini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kapan mode panorama itu digunakan, ya pada saat inilah. Jadi kita penonton paham. Seperti itu, Kasen. Oke. Oh, ini ya, ada hubungannya, ada pertanyaan yang ada hubungannya ini, Mbak. Iya. Jadi kalau ini tadi nggak boleh pakai drone kan? Nah ini apakah untuk pengambilan foto budaya dan masyarakat pernah ada penolakan atau larangan pengambilan foto, mungkin acara sakral, dan bagaimana menyiasatinya? Kalau misalnya story itu harus ada kayak gitu. Oh begitu ya. Oke, ada ya beberapa kali itu saya bukan penolakan, tapi ada kondisi-kondisi yang mungkin tidak bisa saya lakukan pada saat itu gitu ya. Misalnya pada saat ke makam di sebuah makam di Aceh gitu ya. Pada saat itu saya menggunakan celana panjang gitu ya. Celana panjang itu tidak boleh masuk, katanya harus memakai sarung. Pada saat itu saya tidak dapat sarung gitu kan ya. Oke, saya cari deh. Jadi sampai sarung bapak-bapak saya pinjam gitu kan untuk memotret ke dalam makam itu gitu ya. Jadi selama kondisi itu bisa saya usahakan, itu kan saya usahakan. Nah, kemudian saya ke makam raja-raja yang di Jogja itu apa San kok jadi lupa. Yang Imogiri. Ya, bukan Imogiri, yang di pokoknya makam raja deh, saya lupa. Oh, yang Kota Gede. Nah, iya yang di Kota Gede. Nah, itu saya sudah masuk ke lokasi makam, kemudian saya mau memotret makam, itu harus memakai kemben.
ya harus memakai kemben. Yang pada saat saya berpikir ya mungkin pada saat itu saya ya tidak bisa lakukan itu, ya sudah gitu ya. Jadi sebenarnya itu hanya aturan-aturan, dalam arti kalau kita bisa memenuhi kita penuhi, kalau tidak sebenarnya nggak ada paksaan untuk kita mengambil foto itu, karena juga tidak ada keharusan. Ya kita bisa motret lingkungan di luarnya seperti apa, seperti itu. Dan kalau misalnya penolakan, ya kita memenuhi aja. Kalau misalnya ini tidak boleh, ya jangan difoto, udah itu aja, simple. Jadi nggak usah juga ibaratnya mungkin kebanyakan yang pernah sih kadang-kadang foto curi-curi gitu. Ujung-ujungnya nggak manfaat juga itu foto gitu. Nggak buat apa-apa juga gitu. Jadi ya kita memenuhi aja aturan-aturan di dalam memotret apa yang boleh dan tidak, seperti itu. Seperti itu Kak Sam. Oke, pertanyaan berikutnya masih berhubungan, yaitu tentang orang yang difoto itu apakah perlu izin untuk difoto atau tidak? Oh ya, untuk di dalam kondisi umum gitu ya, di dalam mungkin festival di tempat umum gitu ya, itu biasanya tidak perlu izin. Tapi apabila kita misalnya meng-close up dia secara detail gitu seperti itu, ya kita boleh ya minta izin dulu apabila itu mungkin kan gitu. Dari gestur tubuhnya kan kita sebenarnya bisa lihat apakah dia setuju atau tidak untuk kita foto. Seperti itu. Jadi hanya berlaku untuk kondisi-kondisi tertentu, tapi di dalam acara-acara umum, di tempat umum itu biasanya tidak perlu izin. Seperti itu, Kasan. Oke. Ya, tapi kalau misalnya kita bisa melakukan itu, difoto ya Bu, gitu, atau difoto ya Pak, seperti itu ya, unggah-ungguh lah ibaratnya ya, izin dulu gitu ya, itu akan lebih baik. Toh dengan kita melakukan pendekatan seperti itu, biasanya fotonya akan lebih hidup daripada kita curi-curi seperti itu. Seperti itu, San. Berarti lebih pada untuk foto-foto portrait ya, Mbak ya? Iya. Lebih pada foto-foto portrait. Begitu. Terus bedanya ini travel fotografi dan street fotografi, Mbak? Oke, kalau misalnya dikatakan bedanya itu sebenarnya street itu udah termasuk di dalam travel fotografi. Itu saya katakan bahwa travel fotografi ini luas banget gitu ya, luas sekali. Jadi dia termasuk juga food gitu kan, juga termasuk di dalam street itu memotret seperti ini kan sebenarnya ini saya tunjukkan transportasi seperti ini. Ini juga termasuk street gitu ya. Kita memotret nih kendaraan, bis, kemudian orang-orang yang naik bis itu juga termasuk street fotografi gitu kan. Jadi street fotografi itu ya termasuk di dalam travel fotografi. Seperti itu, Kak San. Oke. Terus ini ada pertanyaan bagus, yaitu QC di lokasi sebelum meninggalkan lokasi, Mbak. Jadi apakah fotonya sudah cukup atau masih ada yang kurang, itu caranya bagaimana? Oke, ini kaitannya tadi dengan itinerary, dengan target. Jadi kita sebelum berangkat itu kita harus membuat target-target yang mau kita foto. Itulah pentingnya kita membuat time schedule kita ya. Hari pertama kita mau kemana, hari kedua kita mau kemana, hari ketiga kita mau kemana. Jadi setelah itu kita dapatkan, itu ya sudah gitu kan. Ibaratnya jangan ngoyo gitu ya ibaratnya ya. Dalam arti kita, aduh ini nggak dapat terus resah, aduh ini nggak dapat terus resah. Ini kan kaitannya juga dengan alam ya. Dengan alam, dengan waktu, dengan kondisi-kondisi di luar kekuasaan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita ibaratnya gresu loh ataupun mutungan gitu ibaratnya, itu ibaratnya ya diusahakan jangan gitu. Jadi begitu kita tidak mendapatkan momen di mana kita inginkan sekali ya sudah gitu. Ibaratnya sama dengan prinsip belum rezeki gitu ya. Next time kita ulang lagi. Itu berlaku pada dimanapun gitu kan. Jadi dalam arti yang saya lakukan juga nggak selalu juga saya beruntung. Saya pernah ke Pulau Penyengat di mana di Kepulauan Riau ya, itu 2 kali 3 kali saya datang selalu mendung ya. Jadi saya motret Pulau Penyengat itu ada masjid ya di situ. Itu selalu mendung gitu ya. Saya belum mendapat yang cerah, cuaca yang cerah gitu. Tapi ya sudah gitu. Next time saya ulang lagi. Gitu. Seperti itu, Kasan.
Oke, terima kasih. Ini ada peserta yang minta materi lanjut dulu kayak gitu. Oke, materi dilanjut dulu. Nah, di dalam fotografi ini juga termasuk di dalam kita misalnya cityscape, nightscape itu sebenarnya termasuk di dalam landscape tadi ya. Di dalam landscape itu banyak luas sekali, cuman kadang-kadang kita membagi-bagi ini cityscape itu perkotaan gitu kan, atau nightscape itu juga saya lakukan. Jadi di sini saya hanya bercerita sebenarnya saya melakukan apa aja sih gitu kan. Jadi di situ saya dalam kondisi travel fotografi saya juga harus memotret kondisi perkotaan. Ini salah satu contoh aja gitu. Misalnya di Jakarta seperti apa. Nah, jadi orang-orang yang ingin tahu Jakarta itu seperti apa sih kalau malam seperti itu ya. Bahkan kadang-kadang ada pernah saya 1 bulan itu paling banyak tuh 1 bulan tuh pernah saya 1 bulan itu sekitar 9 provinsi pernah. Itu saat itu ada liputan. Jadi benar-benar makan stamina dan itu tadi schedule-nya harus pas semuanya seperti itu. Jadi termasuk di dalam memotret malam sampai kehidupan malamnya juga. Jadi saya pernah juga memotret diskotik, kehidupan malam, karena itu termasuk di dalam objek-objek wisata dalam arti hiburan ya, hiburan di dalam travel fotografi seperti itu. Nah ini juga di suatu daerah kita juga memotret gitu kan, memberikan ciri-ciri agar orang lebih detail gitu ya. Ini misalnya Bapak Dayak ini di kampung Pampang gitu ya. Saya harus memotret seperti ini juga. Kemudian memotret juga ini di dalam festival kita juga bisa membuat portret. Jadi di lokasi kita bisa membuat portret juga. Dan ini Jember Festival. Seperti itu. Nah, kemudian ini jurnal ilmiah. Jadi saya juga melakukan pemotretan untuk jurnal ilmiah. Contohnya seperti ini. Ini misalnya tanaman pakis gitu ya. Ini pada saat dia melingkar seperti ini. Kemudian ujungnya seperti apa? Kemudian setelah berkembang seperti apa dan bentuknya samping seperti apa. Pernah salah satu peneliti di LIPI ya. Jadi pernah menghubungin saya gitu kan. Mbak, saya pakai foto-foto sampean ya untuk jurnal saya. Loh, kenapa, Bu? Gitu kan. Ya fotonya Mbak Rey itu lebih nyeni katanya seperti itu. Jadi jurnal saya itu menjadi lebih menarik katanya gitu seperti itu. Jadi kadang-kadang makanya itu kadang-kadang saya juga diundang oleh beberapa kampus untuk bagaimana sih membuat laporan ilmiah itu dengan foto-foto yang jauh lebih menarik. Sama dengan misalnya kita membuat blog portal wisata, orang akan bagaimanapun juga orang akan melihat foto dulu baru membaca. Jadi kenapa juga saya menekankan buat teman-teman yang blog, menulis segala macam, itu coba perbaiki fotonya agar pembaca lebih tertarik untuk membaca. Jadi kekuatan foto itu penting sekali di dalam sebuah artikel, narasi atau apa ya, tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Seperti itu. Nah, ini aktivitas masyarakat juga difoto. Jadi bagaimana keramaian orang di MRT, desak-desakannya itu difoto. Kehidupan pasar seperti apa, itu juga difoto di dalam travel fotografi. Kemudian ini suasana 17-an di Jakarta, Mbak Pinang, segala macam, itu juga kita harus siap difoto. Kehidupan masyarakatnya juga difoto. Seru ya travel fotografer. Nah, ini saya harus membedakan ini daerah-daerah. Ciri khas daerah-daerah itu apa sih gitu kan ya. Ini ada tradisi adu pacu hewan, itu aja macam-macam. Ya, ini saya hanya ambil contoh. Ini ada balapan sapi tapi di daerah Sulawesi Barat. Kemudian ada sabung ayam, kemudian ada pacu Jawi, kemudian ada balap adu banteng. Nah, adu domba. Ya, yang di bawah ini adu domba. Ya, ini benar-benar the real adu domba seperti ini. Kemudian ada juga karapan sapi, ada pacu itik. Nah, jadi ciri-ciri khas dari suatu daerah itu ya harus juga difoto gitu. Seperti itu. Nah, ini olahraga atau seni tradisional dari suatu daerah itu juga kita harus paham.
Ini salah satunya Presean, kemudian ada Pasola di Sumba, kemudian ini ada Bambu Gila di Ambon, kemudian ada Pacu Jalur di Riau, gitu ya. Jadi itu juga harus kita foto. Dan kita harus mengetahui event-event seperti ini kapan dan mulainya jam berapa, lokasinya di mana, itu kita harus dapatkan informasinya sebelum kita eksekusi. Informasi ini bisa kita cari di Google, di browsing, ataupun ada teman-teman di lokasi, di daerah yang ingin kita tuju, kita tanya, pasolanya kapan, tanggal berapa, gitu. Biasanya mulainya jam berapa, apa yang nggak boleh dilakukan. Kemudian batasan kita motret seperti apa? Seperti memotret pasola ini. Ini kalau kita deket-deket di lapangan gitu ya, kita bisa kena lembingnya, bisa bocor kepala kita. Jadi kita harus paham. Jadi bawalah lensa tele kalau memotret pasola ini. Karena kalau kita membawa wide, bagaimana ya motretnya gitu kan? Ibaratnya ya kita tidak mendapatkan angle-angle seperti ini karena kita nggak mungkin mendekat ke lokasi dan itu udah pasti dilarang. Bahkan untuk lebih amannya kita pakai helm kalau untuk memotret pasola ini karena lembingnya ini bisa nyasar kemana-mana gitu ya, dan itu yang harus diperhatikan seperti itu. Nah kemudian kita memotret juga proses pembuatan benda budaya. Kita harus paham apa sih ciri khas suatu daerah. Oh ya di lokasi ini ada batik nggak gitu. Oke kita cari batik, pembuatan batik. Ciri khas lagi di daerah itu apa? Buat apa gitu? Oh buat gong. Oke kita cari pembuat gongnya. Kemudian di suatu daerah bertenun apa gitu. Oh, buat ulos, buat tenun A, tenun B, tenun C, itu harus kita foto juga di dalam travel fotografi. Kemudian ini ada kegiatan keagamaan. Jadi kita juga harus belajar memahami acara-acara keagamaan. Ini acara maulud, memperingati maulud Nabi aja itu macam-macam dari seluruh Indonesia. Ya kan? Ini salah satunya ada seperti ini kemarin di Lombok ya, beda daerah aja udah beda tradisinya ya. Ini sama-sama di Lombok, ini di Desa Sesait, ini di Desa Karangbaju gitu ya. Kemudian ini juga memperingati Maulud. Ini di Maudu Lompoa namanya istilahnya, itu di Desa Takalar di Sulawesi Selatan. Jadi tradisi-tradisi di daerah kita harus paham juga. Kemudian ini salah satunya adalah ngaben. Ngaben ini pun kita tidak selalu dapat. Tetap harus kita kontak orang di daerah, di Bali. Kita minta info kapan ngaben, gitu kan. Oke, daerah mana? Itu jauh-jauh hari udah kita cari informasinya, seperti itu. Jadi kita harus aktif mencari informasi-informasi. Apalagi kalau kita jalan sendiri. Tapi kalau kadang-kadang ada juga sih teman-teman yang ikut saya, gitu kan, nanya, mau kemana Mbak? Mau kemana? Ikut. Oh oke, ayo, gitu. Seperti itu. Nah, ini lagi contohnya. Mak Nene ini juga biasanya di bulan Agustus. Kita harus paham. Ini tradisi-tradisi masyarakat. Ini bakar batu ini juga sebuah tradisi masyarakat di Papua. Mak Nene ini di Toraja. Kemudian kapan Serentahun di Ciptagelar di daerah Sukabumi, itu kita juga harus tahu. Kapan ada tradisi Bau Nyale, tanggal berapa, acaranya mulai kapan gitu kan, itu harus kita paham. Jangan sampai kita datang Bau Nyale ini kita datangnya sore gitu kan, karena apa, kita menginformasikan bahwa Bau Nyale itu mulai misalnya jam 1 pagi hingga terbit matahari, tapi kan kalau kita motret jam 1 pagi, jam 2 malam gitu kan gelap ya. Bagaimana foto kita agar lebih menarik ya, tunggu pada saat matahari terbit, seperti itu kasarnya. Nah, ini yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi yaitu adalah habis baterai. Apakah ini pernah saya lakukan? Terjadi pada saya pernah gitu ya. Jadi habis baterai pernah, kemudian lelah fisik pernah, kemudian terlambat di lokasi pernah, habis memori pernah, salah lensa juga pernah, salah posisi juga pernah. Tapi ini semua kita jadikan catatan bahwa jangan terjadi kedua, ketiga, keempat kali gitu ya. Jadi walaupun kadang-kadang ya ada namanya manusia ya, ada lupa, ada segala macam, itu kondisi-kondisi yang kadang-kadang tidak kita prediksi.
Tapi yang paling penting adalah kita bisa memperkirakan kemampuan baterai kita sampai berapa lama gitu ya. Misalnya kalau kamera DSLR kemampuan baterainya itu lebih lama ya dibandingkan dengan misalnya mirrorless. Oleh karena itu bawalah baterai yang banyak gitu kan. Karena kita nggak tahu di lokasi ada listrik nggak gitu kan. Jadi kita harus prepare dengan kondisi baterai. Kalau kondisi baterai kita hanya mungkin kapasitasnya mungkin kita cuma hanya bawa 2 atau 3. Kita harus bisa perhitungkan berapa banyak kita bisa memotret dengan kondisi baterai seperti ini. Seperti itu. Kemudian lelah fisik ini yang paling penting. Memotret naik gunung, mungkin Kasan yang sering naik gunung paham ya, gimana lelahnya naik gunung. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Saya pernah tuh naik gunung ke Rinjani, ke Gunung Gede, itu namanya lelah fisik itu luar biasa. Kemauan untuk memotret itu kalau nggak didorong, kalau nggak dipaksa keluarkan kamera itu, aduh godaannya ya luar biasa gitu kan. Jadi ibaratnya saya salut juga dengan orang-orang yang memotret di gunung gitu ya. Itu perjuangannya itu luar biasa. Ya, ini terlambat tadi. Jangan sampai sunrise jam 5:30, kita datang jam 7 pagi. Ya. Kemudian habis memori, balik lagi kita harus perhitungkan berapa kapasitas memori kita untuk foto-foto yang kita ambil tadi. Seperti itu. Salah lensa juga bisa. Jadi kadang-kadang saya membawa 2 lensa, satu wide, satu tele untuk amannya. Seperti itu. Tapi kadang-kadang ya gitu namanya manusia, ini nggak perlu lensa tele nih gitu kan. Ya udah saya bawa lensa wide aja deh. Ternyata objeknya jauh gitu kan. Nah itu ya sebenarnya lebih enak kalau punya lensa yang lensa sapu jagat lah ibaratnya gitu ya. Bisa wide, bisa lebih tele seperti itu. Itu kalau misalnya untuk travel fotografi. Karena kalau kita membawa semua lensa kita, itu tadi lelah fisik itu cepat sekali kita alami ya. Dan itu tantangan terberat itu adalah lelah fisik. Ya, lelah fisik itu capek dan mood itu susah sekali untuk diatur kalau sudah lelah fisik. Kemudian ini salah posisi. Ini saya menunjukkan salah posisi nih. Jadi apakah saya pernah salah posisi? Ya pernah dan sering. Contohnya saya salah posisi di dalam memotret omet-ometan. Jadi kalau ada omet-ometan di Bali ya, jadi ini acara unik sekali dan seru sebenarnya gitu kan. Jadi biasanya setelah nyepi kalau nggak salah. Iya, setelah nyepi itu 1 hari setelah nyepi itu biasanya ada acara omet-ometan. Jadi omet-ometan ini adalah acara muda-mudi gitu kan, laki-laki dan perempuan dipertemukan, dia boleh peluk dan cium itu pasangannya gitu kan. Tapi mereka tidak dekat secara emosi. Jadi ibaratnya ya seru-seruan lah seperti itu. Nah, pada saat itu saya mempertimbangkan posisi saya ini terbaik deh gitu kan. Saya di bawah aja, nggak ikutan fotografer yang di atas ini gitu kan. Karena saya lihat udah penuh banget ini gitu kan. Saya mau berdiri di mana gitu kan. Jadi saya berpikir posisi saya ada terbaik. Ini saya sudah menggunakan monopod ya. Jadi itu kamera udah saya letakkan di sini ya, pakai monopod. Nih ya. Itu udah saya angkat ke atas. Itu momennya saya nggak dapat. Kemudian karena apa? Saya sudah jauh ke belakang, serba salah. Karena kalau saya maju ke depan, itu air kan ke sana kemari. Kondisi kamera saya hanya bermodalkan tas plastik waktu itu ya, kresek plastik. Jadi itu yang saya katakan bahwa segala sesuatunya itu harus kita persiapkan matang sekali gitu kan. Jadi ini yang pertama. Tapi saya ingin motret lagi next time omet-ometan ini dengan posisi yang mungkin benar. Karena bisa jadi juga fotografer di atas ini berpikiran di bawah enak gitu kan. Sementara saya berpikir, wah harusnya saya dari atas seperti itu. Akhirnya omet-ometan ini saya nggak dapat momen sama sekali. Seperti itu. Itu jadi posisi memotret itu penting sekali. Seperti itu, Kasan. Oke, ada pertanyaan? Banyak pertanyaan. Ini